Akibat curah hujan tinggi, banjir yang membawa gelondongan kayu kembali menerjang desa Hutana Bolon, Kecamatan Tuka, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Belum penutup. Warga panik, mencoba menyelamatkan diri dan barang berharga mereka. Alat berat pun dikerahkan untuk membersihkan gelondongan kayu yang dikhawatirkan menyumbat aliran sungai. Derasnya debit air sungai menyebabkan tanggul-tanggul yang sudah dinormalisasi kembali jebol. Ketinggian banjir mencapai 1 meter di jalan-jalan dan permukiman warga. Pihak pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah telah mengevakuasi warga ke lokasi yang dianggap aman dan mengimbau masyarakat mewaspadai potensi tanah longsor. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Sukuryadi, A-News melaporkan. Pemirsa, warga di sekitar bantaran Sungai Cisadane, Tangerang, Banten mengantre air bersih setelah aliran pipa PDAM ditutup imbas tercemar limbah. Warga diimbau tidak beraktivitas di aliran sungai dan tidak mengkonsumsi ikan yang mati akibat tercemar limbah. Air bersih disalurkan ke sejumlah titik permukiman bantaran Sungai Cisadane, Kota Tangerang, Banten. Hal ini dilakukan karena sebagian pipa penyaluran air ditutup karena dikhawatirkan masih terdampak limbah kimia. Proses produksi air bersih dihentikan karena air baku dari Sungai Cisadane terindikasi tercemar limbah karena bau menyengat dan ditemukan banyak ikan yang mati. Kalau saat ini kami pastikan pemerintah Kota Banten bahwasanya air yang diolah dan didistribusikan ke pelanggan dan masyarakat Kota Tangerang aman dan layak dikonsumsi. Jadi semalam itu memang sempat berhenti produksi kurang lebih di jam 22 sampai jam 05 pagi. Mengimbau kepada warga di bantaran Sungai Cisadane ataupun yang datang ke Sungai Cisadane untuk tidak memanfaatkan air Sungai Cisadane untuk cuci dan kebutuhan hidup sehari-hari. Kedua, Sebelumnya, dengan menggunakan pengeras suara, aparat gabungan mengimbau kepada warga sekitar bantaran Sungai Cisadane untuk tidak beraktivitas di aliran sungai dan tidak mengkonsumsi ikan yang mati akibat tercemar limbah. Petugas melakukan sosialisasi perihal penyebaran limbah yang jadi pemicu matinya ikan dan mengambil sampel air Sungai Cisadane di beberapa titik. Sampel akan dilakukan uji laboratorium untuk mengetahui dampak besaran cemaran yang telah terjadi. Dari Tangerang, Banten, Sukron, A-News melaporkan. Tidak kuat menanjak, sebuah truk bermuatan beras berjalan mundur dan terbalik. Beruntung supir selamat meski ikut terbalik bersama badan truk yang jatuh menimpa rumah warga. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Rika, Rika, Sebuah truk bermuatan beras berjalan mundur hingga akhirnya terbalik. Kejadian ini terjadi di Jalan Poros, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Truk ini diduga tidak kuat menanjak akibat muatan yang berlebih hingga akhirnya mundur. Sejumlah kendaraan di belakang truk juga nyaris tertabrak dan beruntung berhasil menghindar saat truk melaju mundur. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, sang sopir juga selamat meski mengalami luka lecet di bagian kaki. Selanjutnya pihak Satlantas Polres Pinrang langsung melakukan evakuasi badan truk yang terbalik. Dari Pinrang, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, News melaporkan. Pemirsa, pesawat tempur mendarat dan lepas landas di ruas jalan tol Trans Sumatera, Lampung. Badan jalan tol disulap menjadi landasan darurat sebagai bagian dari strategi pertahanan negara. Ruas tol Trans Sumatera KM 228 hingga KM 231 menjadi jalur pendaratan darurat pesawat TNI Angkatan Udara. Jet tempur mendarat dan lepas landas di jalan tol. Uji coba ini dilakukan untuk menguji kesiapan infrastruktur sipil khususnya jalan tol agar dapat dimanfaatkan sebagai landasan alternatif apabila dibutuhkan dalam situasi darurat. Selama kegiatan berlangsung, ruas tol ini ditutup sementara. Sterilisasi area dilakukan secara menyeluruh untuk menjamin keselamatan dan kelancaran latihan. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, A-News melaporkan.
Ratusan warga geruduk sebuah kantor investasi bodong. Selengkapnya usai jeda hanya di Lintas iNews Siang. Udah. Sok lulus OJK belum? Udah. Ini mau saya sebar nanti di MBA. Saya tanggung jawab. Lulus OJK belum? Inilah video amatir ketegangan antara salah satu korban dengan pimpinan aplikasi investasi digital atau MBA Pangandaran yang diduga merupakan seorang anggota DPRD Kabupaten Pangandaran yang masih aktif. Suasana tegang pun pecah hingga ratusan warga mendatangi lokasi setelah mengaku tidak bisa menarik dana dari aplikasi investasi digital MBA. Sejumlah korban mengaku mengalami kerugian puluhan hingga ratusan juta rupiah. Bahkan ada yang menggadaikan dan menjual aset pribadi demi mengikuti investasi tersebut. Warga menuntut kejelasan nasib uang mereka dan mendesak pihak pengelola bertanggung jawab. Pertama aku ikut itu udah curiga ya, dari penarikan aja sehari jadi 3 hari, yang cuma 50.000 aja 3 hari baru cair. Dari pertama, wah ini udah curiga ponzi nih. Tapi diem aja lah, yang penting balik modal karena udah terlanjur terjun kan. Hingga kini polisi masih menyelidiki kasus, sementara masyarakat yang merasa dirugikan diminta segera melapor agar proses hukum berjalan maksimal. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Pasangan suami istri yang berprofesi sebagai konten kreator ditangkap polisi karena memproduksi liquid ganja. Dalam penggerebekan, polisi terbukar laboratorium ganja skala rumahan. Polisi menggerebek sebuah rumah di Klaster Sekandi 9 Serengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Petugas mengamankan pasangan suami istri yang diketahui berprofesi sebagai content creator. Hasil penggeledahan petugas mengungkap adanya laboratorium gelap yang digunakan untuk memproduksi ganja dari tahap pembibitan, penanaman hingga panen. Hasilnya polisi menyita ganja kering, serbuk sari ganja hingga liquid ganja siap pakai. Selain narkotika, petugas juga menyita berbagai peralatan yang digunakan untuk pembibitan dan pemproduksian ekstraksi ganja. Mengamankan 2 orang, lelaki dan perempuan. Menurut pengakuannya digunakan untuk konsumsi pribadi. Namun dengan demikian masih kita dalami apakah tersangka ini menyebarluaskan ataupun menjual belikan. Ini masih kita dalami. Kedua tersangka kini ditahan di Mapolres Metro Jakarta Selatan. Kasusnya pun kini dalam pengembangan kepolisian. Dari Jakarta, Helmi Sejakbati, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku penganiayaan terhadap tetangga karena tak terima suara berisik drum meminta maaf. Namun korban menolak permintaan damai dan meminta pelaku diproses hukum. Dodo Siagian, terduga pelaku penganiayaan terhadap tetangganya, Darwin, di Cengkareng, Jakarta Barat, meminta maaf. Pelaku membenarkan melakukan pelaporan balik kepada korban, namun berharap jalan mediasi yang diajukannya mendapat respons positif dari korban. Pelaku pun berharap korban memaafkannya. Sore itu RW mau coba mediasi, tapi dia menolak, gitu loh. Nah, udah menolak. Besok saya pikir ya coba mediasi lagi, nggak taunya dia sudah naikin ke medsos ya. Namun korban menolak berdamai. Terlanjur sakit hati, ia meminta polisi agar pelaku tetap diproses hukum. Sudah kami tanyakan, kalau memang nggak serius, memang setengah-setengah, artinya mau damai nanti, kami nggak akan pegang. Kami sudah berkomitmen sampai kapanpun tegak lurus, siapapun kayak di belakangnya, kita nggak akan damai. Sebelumnya, Dodo dan anaknya menganiaya tetangganya, Darwin. Pelaku dan anaknya tak terima ditegur oleh korban gara-gara suara bising drum yang dimainkan pelaku. Video aksi penganiayaan ini pun viral di media sosial. Akibat penganiayaan, korban terluka di sejumlah tubuhnya. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.